Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi bersama Pak Herdi pada pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5. Pada kesempatan ini seperti yang teman-teman saksikan di layar, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pekan sebelumnya. Ya, kalau di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang keistimewaan dan hikmah puasa, maka sekarang kita masuk ke ketentuan fikih puasa Ramadan. Ya, insya Allah. Baiklah teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai ada kesepakatan belajar. Ya, seperti biasa, mungkin teman-teman juga sudah ingat. Yang pertama, niatkan saat belajar ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepada saya ilmu yang bermanfaat. Dan sering-sering teman-teman berdoa seperti itu, semoga Allah ijabahi doa kita. Allah berikan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Allah berikan pemahaman yang baik. Allah membuat kita hafal sehingga apa yang kita pelajari tidak menjadi sia-sia belaka. Selanjutnya, yang berikutnya adalah fokus menyimak video pembelajaran dari awal hingga akhir, ya. Dan yang paling penting juga teman-teman, diizinkan untuk mencatat informasi penting. Jadi saat pembelajaran, apalagi menggunakan video seperti sekarang ini, teman-teman siapkan aja pensil sama buku, teman-teman catat aja kira-kira apa yang menurut teman-teman penting. Teman-teman silakan catat supaya mudah untuk mengingatnya. Baiklah, sebelum mulai seperti biasa kita akan al-fazon terlebih dahulu, dan pada kali ini Pak Ade akan mengajak bermain teka-teki silang. Oke, teka-teki silang. Dan ini ada pertanyaannya. Oke. Ada 6 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan ada durasi waktu sekitar 5 detik, ya, atau 5 hitungan aja, 5 hitungan dari Pak Herdi. Kita masuk ke soal pertama. Bulan Hijriyah setelah bulan Sa'ban. Ayo, coba nomor 1 ya, nomor 1 menurun. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 kotak. Bulan Hijriyah setelah bulan Sa'ban. 1, 2, 3, 4, 5. Jeng jeng. Jawabannya adalah bulan Ramadan. Barakallah. Siapa yang betul? Barakallah ya teman-teman. Bulan setelah bulan Sa'ban adalah bulan Ramadan. Selanjutnya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada 5 kotak. Makan dan minum sebelum terbit fajar disebut apa? Yo, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Makan dan minum sebelum terbit fajar disebut apa ya? Oke, kita langsung saja lihat jawabannya adalah jeng jeng, sahur. Ya, sahur teman-teman ya. Jadi saat kita berpuasa itu disunahkan untuk sahur terlebih dahulu. Yang ketiga, ada 5 kotak lagi menurun. Buah yang disunahkan untuk dimakan saat berbuka puasa. Mudah nih. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Yaitu buah kurma. Masya Allah, buah kurma ya. Ini seputar puasa semua nih teman-teman, teka-teki silangnya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ada 7 kotak menurun. Menetap di dalam masjid itu disebut apa? Biasanya di bulan Ramadan nih, biasanya di 10 akhir puasa, di akhir Ramadan, ini biasanya orang lakukan di masjid. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Disebut iktikaf ya, berdiam diri di masjid disebut iktikaf.
Kita selesaikan 2 pertanyaan lagi. Kira-kira siapa ya yang benar semua? Nanti yang benar semua teman-teman tuliskan ya di kolom komentar. Nah, siapa saja yang benar? Pak Erdi mau tahu lah siapa yang mengikuti teka-teki ini. Oke. Salat malam yang hanya ada di bulan Ramadan. 5, 4, 3, 2, 1. Ten. Ada 7 kotak. Apa ya? I. Apakah salat Isya? I? Oh bukan, tapi sholat tarawih. Masya Allah, ada tarawih ya di bulan Ramadan. Dan yang terakhir ada 7 kotak untuk soal nomor 6. Yo, cepat kita cek. Orang yang melakukan perjalanan jauh. Nah, itu disebut apa? Orang yang melakukan perjalanan jauh, teman-teman, disebut apa ya? Musafir. Yeay, sudah selesai. Barokallah. Oke teman-teman, siapa yang tadi jawabannya sempurna? Barokallah teman-teman. Selanjutnya baru sekarang kita masuk ke materi. Sebelum kita mengetahui ketentuan puasa, saya akan mengingatkan kembali nih teman-teman. Puasa itu dapat membuat kita menjadikan kita berperilaku yang berakhlak mulia. Ya. Apakah itu? Seperti yang Pak Erdi sudah sampaikan kemarin, ya. Di antara hikmah puasa, perilaku yang baik muncul dari puasa itu adalah takwa, teman-teman. Sebagai hasil penanaman nilai-nilai puasa Ramadan akan menjadikan seseorang yang lebih peka terhadap masalah sosial masyarakatnya, perbuatannya, ucapannya, bahkan kata hatinya akan memberi dampak positif pada lingkungannya. Ya, jadi orang yang berpuasa itu akan terlihat dari perbuatannya, dari ucapannya, ya. Karena seseorang yang berpuasa itu dituntut untuk sabar, untuk tidak mudah marah, untuk berkata yang baik, ya. Jadi dengan adanya puasa tadi, seorang yang puasanya baik, maka itu akan nampak dari perilaku, dari ucapan, bahkan dari perbuatannya sehari-hari seperti itu. Puasa juga menggambarkan kondisi ketakwaan yang menjadikan seorang hamba berakhlak dan beradab dalam ucapan, perbuatan, bahkan perangainya. Jujur terhadap kawan maupun lawan, terhadap orang tua maupun anak kecil. Jujur. Ya, karena puasa melatih kita untuk jujur, kemarin kan sudah dijelaskan. Baiklah, selanjutnya. Agar puasa kita itu teman-teman diterima oleh Allah, itu ada ketentuannya. Ya, sama segala sesuatu ibadah itu ada ketentuan. Sholat ada ketentuannya, kita harus berwuduk dulu. Nanti sholat ada ketentuannya, misalnya sholat subuh harus dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Ya, bacaan sholatnya sudah ditentukan. Puasa pun juga seperti itu. Ya, ada ketentuannya. Nah, apa saja ketentuannya? Perhatikan di layarnya. Jadi puasa itu memiliki ketentuan yang pertama disebut dengan syarat wajib puasa. Ya, di situ menggunakan kata syarat. Syarat itu teman-teman sesuatu yang harus ada sebelum puasa itu dilaksanakan. Dia harus ada dulu. Itu namanya syarat. Nah, jadi yang pertama tadi syarat wajib berpuasa. Yang kedua terkait dengan syarat wajibnya penunaian puasa itu sendiri. Nah, berarti ini pada pelaksanaannya nanti ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada syarat juga teman-teman, syarat sahnya puasa. Nah, jadi ada puasa itu yang enggak sah. Tapi ada juga puasa yang sah. Apa syaratnya nanti akan kita bahas. Berikutnya yang keempat ada rukun puasa. Nah, kalau rukun itu sesuatu yang harus ada dalam suatu ibadah itu teman-teman. Dia harus ada dalam ibadah tersebut. Kalau syarat tadi sebelum ada ibadah, dia harus ada. Kalau rukun dia harus ketentuan yang harus ada dalam puasa tersebut. Dan yang terakhir adalah pembatal puasa. Seperti kita sholat tadi Pak dicontohkan. Sholat ada pembatalnya. Ya. Sholat ada pembatalnya. Puasa pun ada juga pembatalnya. Oke. Oh ya, maaf, satu lagi. Ada juga pembahasan berikutnya yang boleh meninggalkan puasa. Nanti ada kelompok golongan tertentu yang mereka nggak apa-apa nggak puasa. Nah, kok bisa?
Ya, kenapa kok bisa? Simak terus video ini. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke syarat wajib puasa. Orang yang berpuasa itu, teman-teman, yang wajib berpuasa itu yang pertama dia orang Islam. Kalau dia nggak Islam ya nggak wajib. Ya. Yang kedua dia berakal. Dia nggak gila, dia berakal. Dia bisa membedakan yang baik dan buruk. Ya, dia mengerti pembicaraan, dia berakal. Yang ketiga dia sudah balik. Yang keempat dia mampu menunaikan puasa itu sendiri. Kalau dia sakit, dia nggak wajib. Berarti dia nggak masuk orang yang wajib berpuasa waktu itu. Nah, jadi yang syarat wajib puasa itu ada 4 ini: Islam, berakal, sudah balik, mampu menunaikan puasa. Itu syarat wajib puasa. Mudah kan? Nah, selanjutnya syarat wajib penunaian puasa. Jadi syarat wajib penunaian puasa itu maksudnya saat mendapati waktu tertentu ia dikenakan kewajiban puasa, ya. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut: sehat. Semua orang tadi kan Islam dia wajib berpuasa, tapi yang hanya wajib saat pelaksanaan puasa itu orang yang sehat aja. Kalau yang sakit nggak usah, apalagi kalau sakitnya bisa membahayakan dirinya, ya, karena dia berpuasa membahayakan dirinya. Seharusnya dia minum obat, karena puasa dia nggak minum obat, tuh nggak usah, teman-teman, nggak usah dipaksakan, nanti bisa diganti puasanya. Tapi yang orang yang sehat dia wajib untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, orang itu menetap, dia nggak bersafar, nggak bepergian, ya, atau musafir tadi namanya. Misalnya PRD ini menetap di Tanjung Pinang, ya PRD puasa. Tapi saat PRD misalnya sedang bermusafir, sedang berpergian misalnya ke kemana ya, ke Jakarta, nah ke Jakarta, ya PRD boleh nggak berpuasa, itu namanya musafir, ya. Yang ketiga dia seseorang yang berpuasa itu dia suci, ya, dia suci, keadaan dirinya suci, baik itu dari haid maupun dari nifas, ya. Oke, itu yang ketiga. Dan ada syarat penunaian puasa itu ada 3. Sekarang kita lanjut ke syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa itu 2 gini ya, gini. Nah, ini 2. Syarat sah puasa ada 2, yaitu yang pertama dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Syarat ini adalah syarat terkena kewajiban puasa dan sekaligus syarat sahnya puasa. Yang kedua berniat, ya, dia berniat ingin melaksanakan puasa besok hari, ya. Dia berniat, dia menginginkan dia ingin melakukan puasa tersebut pada esokan harinya mengharapkan pahala Allah, itu dia berarti dia sudah berniat. Yang perlu kita ingat, ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Mungkin banyak juga orang yang berpuasa sekarang, orang diet ada juga puasa. Saya puasa lah, kenapa puasa? Itu saya mau diet, mau nurunin berat badan, dia puasa juga. Tapi yang membedakannya itu niatnya, teman-teman. Saat dia menahan lapar karena puasanya, karena dietnya tadi, sama dia menahan lapar karena dia berpuasa, itu beda, di niatnya aja sudah beda, ya. Jadi seperti itu. Jadi niat itu sangat-sangat menentukan, ya, teman-teman. Dan untuk niat itu sendiri itu nggak mesti dilafazkan, ya, nggak mesti talafus biniat. Jadi misalnya disebutkan niatnya nggak mesti juga, karena niat itu adalah sesuatu dan niat itu terletaknya di dalam hati. Sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama besar Imam Asy-Syafi'iyah, ya, dalam mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Tetap ada niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Jadi gitu. Itu perkataan Imam Nawawi, ya, bukan PRD. PRD cuman membacakannya saja. Selanjutnya kita lanjut ke rukun puasa. Apa itu rukun puasa? Berdasarkan kesepakatan para ulama, rukun puasa adalah menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit fajar, yaitu fajar shodiq, hingga terbenamnya matahari. Yaitu di antara pembatal puasa adalah makan minum dengan sengaja. Misalnya nih hari ini puasa jam 5, waduh lapar banget nih, mau makanlah sedikit aja.
Saat dia makan itu batal puasanya teman-teman, meskipun udah mau mendekati waktu maghrib. Nggak boleh karena dia makan dengan sengaja. Beda kalau dia nggak sengaja ya. Waktu puasa dia ke dapur, tiba-tiba di dapur ada gorengan kan, kemudian dia makan aja, tapi dia nggak tahu kalau dia sedang berpuasa atau lupa, itu nggak apa-apa. Tapi ketika dia sengaja itu berbeda teman-teman, itu nggak boleh. Atau muntah dengan sengaja, ya, atau juga haid dan nifas, ya. Terus ada keluarnya mani dengan sengaja dan berniat membatalkan puasa. Jadi seperti itu ya, di antara pembatal puasa. Nah, ini yang perlu dibahas tadi, yang boleh meninggalkan puasa. Oke. Yang pertama, tuh ada gambarnya tuh. Tapi nggak ada tulisannya apa ya. Ada ibu-ibu, perutnya besar, yang satu lagi gendong anak. Ya, itu boleh dia nggak berpuasa. Ya, siapa itu? Ibu hamil dan menyusui. Ya, apalagi kalau ibu hamil itu kalau dia berpuasa nanti terganggu kehamilannya, itu nggak apa-apa dia meninggalkan puasa ya. Yang berikutnya yang boleh meninggalkan puasa juga orang tua yang udah lansia teman-teman. Ada terkadang orang tua itu dia udah terlalu tua ya, dia juga sudah nggak mengerti tentang namanya syariat. Ya, di kondisi tersebut dia boleh meninggalkan puasa. Atau ketika dia tidak mampu ya, karena kelemahannya dia nggak mampu juga, dia boleh tidak berpuasa. Atau yang berikutnya ini seperti yang digambar, ada yang sakit ya. Nah, sakit jangan dipaksa untuk berpuasa, kan harus minum obat ya kan, nggak apa-apa, nggak puasa dulu nggak apa-apa ya, seperti itu. Terus ada musafir nih. Nah, itu juga musafir itu yang perjalanannya jauh ya teman-teman ya. Tapi kalau perjalanannya ke sini ke Watu 9 dekat, itu walaupun dia jalan tapi belum terkategorikan musafir. Ada ketentuannya juga untuk musafir. Oke teman-teman, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Itu dari penjelasan dari PRD. Jangan lupa setelah ini berikutnya silakan kerjakan tantangannya ya, di link yang di Classroom, terdapat di Classroom, silakan teman-teman kerjakan. Dan terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.